membatalkan amalannya dengan menceritakan amalan kepada orang lain. Ini saya ingatkan berulang-ulang, sekarang zaman musim lagi mempublish amal soleh sendiri. Tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dai-dai pun mempublish kegiatannya ya. Mempublish ibadahnya. Subhanallah. Jangan spekulasi, antum tidak usah spekulasi. Kita pamer ibadah kita, siapa yang bisa jamin niat kita tulus? Niatnya untuk beri contoh Ustaz, siapa yang bisa jamin? Kalau beri contoh oke. Tapi kan kita bisa bilang Rasulullah begini, tidak perlu kita mencontohkan diri kita, sangat riskan, sangat riskan. Kapan saja terbit dalam hati kita, pingin sekalian dipuji, itulah riya. Cara yang selamat adalah cara para salaf. Cara para salaf menyembuhkan amal soleh. Tidakkah kita cukup dengan cara para salafus soleh? Cukup salaf cerita tentang ini, tidak usah kita sendiri jadi contoh. Ya. Apalagi kita mempublishnya. Apalagi kemudian kita personal branding seperti artis-artis. Saya tidak menyarankan ikhwan, hati-hati. Kalau ada yang ikhlas silahkan, antum janganlah. Ikut saja manhaj para salaf. Kata Abu Hazim, uktum min hasanatik kama taktum min sayyiatik. Sembunyikanlah kebaikan-kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan apa? Dosa-dosamu. Apa ibadah pun yang kau lakukan, berbakti sama orang tua, membantu tetangga, membantu fakir miskin, menolong siapapun, sedekah apapun, ibadah apapun, cukup Allah yang tahu. Tidak usah dipublish. Saya sedih ada sebagian orang bilang, inilah kebiasaan ustadku kalau waktu duha, sholat duha. Kemudian dipublish. Kemudian ustadznya nge-like, repot. Ini untuk mencontohkan, iya, insya Allah. Tapi kan hati itu tidak bisa dibohongin. Ngeri. Para salaf dulu lebih bertakwa daripada kita. Lebih riskan, rentan untuk riya kecil para salaf. Tapi apakah mereka berani spekulasi? Mereka tidak berani spekulasi. Mereka jauh lebih bertakwa dari kita. Dan potensi untuk riya sangat kecil dibandingkan kita. Itu pun mereka tidak berani spekulasi. Mereka menyembunyikan amal soleh apa? Mereka. Oleh karenanya, puasa mengajarkan kepada kita untuk menyembunyikan amal. Menyembunyikan apa? Amal soleh. Maka jangan kita berusaha untuk menceritakan amal soleh kita. Ibnul Jauzi di antara yang disampaikan menarik oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan jika seorang sedang berpuasa, qadarullah kemudian diundang makan oleh kawannya. Siapin makanan. Kata dia, tafadhal makan. Kalau dia bisa minta izin, boleh enggak saya dilihat kondisinya. Kalau kondisinya ternyata memang sangat pingin dia makan, ya dia makan. Dia bilang, ya dia makan. Sudah dia diam-diam aja dia makan. Enggak usah bilang saya sedang puasa, langsung aja makan. Dia sembunyikan, paham? Lihat orang ini sangat pingin dan dia makan, dia dapat pahala. Pahala puasa dia dapatkan, pahala menyenangkan saudara dia dapatkan. Tapi kalau misalnya dia kelihatannya teman ini cuma basa-basi atau tidak begitu semangat, ya sekedar ya begitulah. Beda dengan sudah masakin dari pagi gini-gini, itu kita buka aja. Tapi kalau cuma begitu-begitu bilang, aduh afwan saya lagi puasa. Enggak apa-apa, terpaksa dia cerita, paham? Saya lagi puasa, enggak apa-apa. Dia terpaksa menyebutkan amal solehnya supaya dia bisa melanjutkan amal soleh. Insya Allah tidak jadi masalah. Tapi jangan dia bilang begini, misalnya, ini Ibnul Jauzi sebutin. Akhi, makan saya sudah masak. Ini hari apa nih? Hari apa coba? Senin. Oh iya. Jadi kesannya dia selalu puasa Senin apa? Kamis. Mending dia bilang saya lagi puasa, cukup. Tapi dia supaya lebih canggih lagi dia bilang ini hari apa? Allah. Jauh sih bahas sampai detail-detail ngeri. Oleh karenanya jangan berusaha untuk menceritakan amal soleh antum kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Kalau darurat cerita, kalau enggak perlu, enggak usah cerita. Allah Maha tahu. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah tahu relung-relung hati kalian. Maka waspadalah. Baik, jadi puasa ini mengajarkan kita untuk menyembunyikan amal soleh sehingga kita tidak dari riya dan juga tidak dari sum'ah. Hikmah yang berikutnya, yang keberapa? 8. Puasa mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Puasa mengajarkan kita untuk berakhlak mulia.
Karena ternyata di antara ada puasa, bukan cuma tidak makan, tidak minum, bahkan perkara-perkara yang mungkin masih dalam koridor boleh, hendaknya kita tinggalkan. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza kana yaumu siyami ahadikum, fala yarfuth wala yaskhab." Kalau kalian sedang berpuasa, maka janganlah mengucapkan kata-kata kotor dan janganlah yaskhab, jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak seperti perbuatan orang jahil. Teriak-teriak boleh-boleh sih, tapi tidak layak bagi seorang sedang berpuasa. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shalim. Kalau ada orang yang memaki dia, jangan dibalas. Ada orang ngajak berantem, jangan dibalas, bilang saya sedang puasa. Saya mau hargai, saya sedang puasa. Ini kondisi yang prima, kondisi yang terbaik, kondisi yang paling mulia di sisi Allah karena argo pahala jalan. Saya tidak ingin mengotorinya dengan akhlak yang buruk. Oleh karenanya puasa melatih kita untuk meredam amarah. Ada orang maki, kita enggak usah balas karena saya ingin jaga kemuliaan puasa saya. Padahal kita balas boleh enggak? Boleh secara syariat, boleh. Jika setimpal boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau kita ingin mengutarakan sesuatu tidak usah teriak-teriak seperti orang kemudian di pasar teriak-teriak yang tidak, sebagian orang yang tidak berakhlak, jangan. Kita akhlak yang mulia. Kenapa? Sedang berpuasa. Ada orang yang berantem, jangan dibalas, jangan digubris, bilang saya lagi apa? Puasa. Jangan emosi, nanti pada maghrib. Di belakang mall tunggu kau. Sekarang saya lagi puasa, pada maghrib. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita sudah lupakan. Allah berfirman di antara ciri-ciri orang beriman, ya, wa a'rid 'anil jahilin. Berpaling dari orang-orang jahil. Banyak orang jahil tidak usah kita gubrisi, tidak usah kita tanggapi, ya. Ya, Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang jahil berbicara kepada mereka dengan kejahilan mereka, mereka mengatakan salaman, kesalam, lewat, enggak usah digubris, tinggalkan dengan elegan. Ini kita diajari ketika sedang berpuasa. Kita lagi mungkin posting sesuatu, dimaki-maki orang, enggak usah digubris. Saya sedang apa? Berpuasa. Melatih diri seperti itu. Makanya di antara peringatan menarik dari Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dia berkata, kalau ada orang menzalimi kita atau ngata-ngatain kita, sejauh mana kita ngurusin dia, sejauh itu kita menderita. Sejauh mana kita cuek, sejauh itu kita bahagia. Ada kawan kirim link, Ustadz ini maki-maki antum. Saya langsung hapus, saya tidak buka. Karena kalau saya buka, saya menderita. Iya enggak? Sudah buang waktu, dengar 15 menit, saya juga menderita. Mending saya hapus. Saya bilang, jangan kau kirim-kirim lagi ya. Kalau enggak saya blokir, jangan kau kirim-kirim lagi. Udah, saya ngapain ya, udah. Ngapain saya nonton? Ngapain saya merusak kebahagiaan? Kalau udah ngomel, nanti istri kena, anak-anak kena, repot. Oleh karenanya, puasa mengajar kita tidak selalu kita tanggap terhadap orang yang usil kepada kita. Cuekin aja, ya, cuekin udahlah. Ya. Kalau baik kita perbaiki diri, kalau salah sudah cuekin aja, nggak usah digubris. Puasa yang terakhir, yang keberapa? 9. Puasa mengajarkan seorang untuk zuhud, ya, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, ya, sehingga dia hidup tidak bermewah-mewah, dia makan secukupnya, minum secukupnya. Ya. Ini penting bagi kita di dalam kehidupan sekarang ini. Ya. Kita ingat bagaimana para salaf dahulu mereka kelaparan. Ya. Bahwasanya para salaf dahulu, para sahabat mereka mengikat perut mereka dengan batu. Sampai dalam riwayat Nabi mengikat perutnya dengan 2 batu, ya, karena kelaparan, ya, karena kelaparan. Namun mereka adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah kita hidup, bukan dilarang menikmati dunia, tapi jangan berlebihan, ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak berlebihan, tidak juga pelit, tapi di antara keduanya. Di antara keduanya. Di antara mukjizat Nabi yang disebut oleh Ar-Razi, Nabi SAW hidup seumur hidup dengan zuhud, padahal dia mampu untuk berfoya-foya. Tidak sekalipun dia hidup berfoya-foya. Tidak sekalipun. Tidak sekalipun dia hidup berfoya-foya. Padahal
sering dapat harta yang banyak dari peperangan, tapi selalu dia bagi-bagi kepada orang lain.